Katong, lama tidak bertemu. Xiao Shanshan, selingkuhan Fuxin. Selama 2 tahun, 3 bulan, dan 7 hari, kamu tidak pernah tahu hubunganku dengan Fuxin. Sitong, orang luar bilang kamu licik dan galak. Di mataku, kamu tidak istimewa. Sekarang semua headline tentang skandalmu. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, kamu dan dia akan jatuh dari tahta. Semua kontrak film dan endorsement akan lenyap. Dan kamu akan menghadapi tuntutan kompensasi besar-besaran. Fuxin sudah 5 tahun di industri ini. Wanita seperti apa yang belum pernah dia lihat? Apa yang membuatmu pikir dia akan mengambil risiko untukmu? Karena aku hamil. CEOC, ini laporan keuangan Pak Fu yang kamu minta aku selidiki. Pak Fu punya banyak rekening luar negeri. Perkiraan awal menunjukkan hampir 500 juta aset pernikahan. Ditransfer melalui berbagai cara tersembunyi. Fuxin menikahimu demi keuntungan, sedangkan aku dan anakku adalah cinta sejatinya. Dan studionya memiliki hubungan erat dengan perusahaan astroturfing terbesar. Ditambah 800 akun marketing dan jaringan media. Opini publik hanyalah taktik PR. Kamu sudah datang dengan persiapan matang. Tidak heran kamu berani ke media dan memaksakan masalah. Sitong, kamu selalu tinggi hati. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya karena orang yang kau remehkan. Kalau saja kamu menceraikannya dengan bersih dan pindahkan semua hak cipta musik yang kamu sembunyikan kepadaku, aku tidak akan menghancurkanmu sepenuhnya. Perceraian atau tidak, kamu tidak berhak memutuskan. Aku penasaran bagaimana dia memilih. Biarkan dia masuk. Mesin. Tong, aku. Aku nonton audisimu. Ini adegan di mana pemeran utama pria melihat selingkuhan dan anaknya muncul untuk memaksa istri bercerai. Reaksi yang seharusnya dia berikan, menurutku kamu bisa memperbaikinya. Audisi? Bagaimana seharusnya aku memperbaikinya? Fuxin, sutradara Kong Wei Jun adalah sutradara terkenal internasional. Setiap filmnya memborong penghargaan internasional. Dia hanya memberimu audisi karena hormat pada ayahku. Kamu harus benar-benar memahami karakter untuk memenangkan peran utama. Sayang. Aku tahu skandal itu menyakitimu dan membuatmu kehilangan anak kita. Tapi perasaanku padamu nyata. Tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu di hatiku. Malam itu, aku dan Shanshan hanya mendiskusikan naskah. Dia membantuku berlatih. Media hanya memutarbalikkan fakta. Cukup, aku selalu mempercayaimu. Urus hubungan masyarakat. Aku sudah sebulan tidak di perusahaan. Banyak pekerjaan yang harus dikejar. Baik. Pria selalu mencoba bicara untuk lolos setelah berbuat salah. Tapi mereka tidak mengerti. Seorang wanita memilih percaya hanya karena dia masih punya harapan, dan ketika kekecewaan mencapai titik puncak, Fuxin, aku akan memastikan kamu kalah total dalam permainan ini. Baiklah, jangan marah. Aku bilang semua itu untuk Sitong. Mana mungkin aku meninggalkanmu? Lalu bagaimana dengan anak kita? Apa yang akan kau lakukan? Kau masih melajang di publik. Untuk menghindari skandal perselingkuhan dan melindungi karier kita tidak bisa pertahankan anak ini. Tapi, Percayalah padaku, begitu aku dapat peran utama di film sutradara Kong, aku bisa masuk ke pasar luar negeri. Akhirnya aku bisa lepas dari Sitong. Dan kita bisa bersama secara terbuka. Dan punya anak baru yang dirayakan semua orang. Baiklah, aku antar kau pulang. %70% pendapatan perusahaan Sitong berasal dari Fuxin. Itu sebabnya dia tidak akan terang-terangan melawannya meski tahu dia selingkuh. Selanjutnya, dia akan mencoba merebut Fuxin kembali. Dan aku sudah menunggu bertahun-tahun. Aku tidak mau menunggu lagi. Usiaku juga tidak bisa menunggu. Nama, Jian Chuan, umur, 22.
Katakan padaku, kenapa kau datang menawarkan diri? Karena aku yakin bisa menggantikan suamimu, membuatnya kehilangan segalanya, dan pergi tanpa apa-apa. Muda, tampan, tidak terkekang, dia memang punya modal. Tapi melawan seseorang yang berpengalaman seperti Fusin, kurasa kau tidak bisa menggantikannya. Kau boleh pergi. Anak muda, kau terlalu terburu-buru. Cara terbaik untuk membalas dendam pada seorang pria adalah menggunakan pria yang lebih muda untuk membuatnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Yang aku butuhkan adalah pisau pion. Syarat pertama adalah kepatuhan. Aku akan menjadi yang paling patuh padamu. Kapan mereka tiba? Apakah mereka sudah sampai? Kenapa mereka belum datang? Mereka sudah datang, lihat. Sepertinya rumor perselingkuhan tidak mempengaruhi hubungan mereka. Tuan Fu melindunginya sepanjang jalan. Cincin kawin Nona Si terlihat mencolok. Dampak, Fusin adalah mesin uang. Hanya orang bodoh yang akan melepaskannya. Dunia hiburan memang dunia gemerlap dan kekayaan. Tapi semua ada harga tersembunyi. Pengkhianatan selalu yang paling mahal. Lihat sini, lihat sini. Mbak Tong, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Selamat malam semuanya. Ini artis baruku, Jiang Yao. Aku baru pulang dari luar negeri, belum punya banyak pengalaman. Semoga para senior mau membimbingku. Pak Fu, aku sudah lama mengagumi Anda. Anda selalu menjadi idolaku. Aku berharap bisa belajar dari Anda. Senang bertemu denganmu. Jiang Yao ini sama sekali tidak punya pengalaman akting. Kenapa tiba-tiba kau bawa dia ke perusahaan? Ayahnya adalah teman jauh keluargaku. Seluruh keluarganya berbisnis di luar negeri. Dia mendapatkan anak perempuan di usia tua. Sekarang dia tiba-tiba tertarik pada akting. Ayahnya langsung investasi 100 juta tanpa ragu. Dan memintaku untuk menjaganya dengan baik. Yao Yao, cincin itu pasti sangat berharga. Dengan latar belakang keluargamu, kamu bisa dengan mudah mewarisi bisnis. Kenapa kamu mau masuk ke dunia hiburan? Maksudmu ini? Sepertinya aku hanya asal menawar di Sotheby's. Harganya tidak seberapa. Kalau kamu suka, aku berikan saja. Lagi pula berat membuat tanganku sakit. Gadis ini terlalu dilindungi, mudah ditipu. Kamu harus menjaganya dengan baik untukku. Kalau tidak, aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya pada ayahnya. Dia bukan acara utama hari ini. Fokusnya adalah Kong Wei Jun. Kau bilang peran utama untuk Glory Below akan diumumkan hari ini. Sutradara Kong bilang dia akan memberi kejutan pada semua orang hari ini. Bagus untuknya. Film ini menargetkan penghargaan Cannes. Tidak ada yang bisa menangani kompleksitas peran ini selain aku. Ayo. Terima kasih semuanya sudah datang. Malam ini bukan hanya tentang amal, saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan aktor utama untuk film baru saya, Glory Below. Selamat sebelumnya untuk Ten Fu. Dengan film sutradara Kong, aktor terbaik berikutnya sudah pasti. Selamat. Setelah pertimbangan matang, aktor utamanya adalah Ten Jian Chuan. Siapa Jiang Chuan? Aku tidak tahu. Jian Chuan. Halo semuanya, saya Jian Chuan, pendatang baru. Terima kasih Direktur Kong atas apresiasinya. Dan terima kasih kepada semua senior. Saya harap kalian akan membimbing saya ke depannya. Sombong sekali. Benar.
apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang Direktur Kong sudah memilihku? Dari mana datangnya Ji Yanchuan ini? Itu Qin Hong. Aku baru tahu dia diam-diam merekrut pendatang baru setengah bulan lalu. Ji Yanchuan. Dia menambahkan investasi 50 juta ekstra untuk Direktur Kong. Qin Hong. CEO si aktor utama Fu. Lama tidak bertemu. Selamat CEO Qin, kamu menemukan permata. Tidak sama sekali. Tidak sebesar operasi CEOC. Hanya saja terkadang darah baru memiliki dampak lebih besar daripada aktor utama jadul. Bukankah begitu? Sitong, akhirnya aku bisa bertemu denganmu hari ini. Boleh aku berfoto denganmu, meskipun aku sudah menjadi aktris. Di hatiku, kamu adalah legenda industri ini. Apa yang kamu lakukan? Apakah tidak merepotkanmu? Atau kamu takut Pak Fu akan cemburu? Tentu saja tidak merepotkan. Ayo kita foto, semoga karirmu cemerlang ke depan. Pak Fu, saya dengar Anda juga ikut audisi untuk Glory Below. Direktur Kong bilang akting Anda brilian, tapi pemeran utama pria terlalu muda untuk Anda. Tapi peran pria kedua itu, seorang agen bawah tanah, cocok untuk Anda. Betul Pak Fu, saya yakin seorang senior dengan reputasi dan kemampuan seperti Anda tidak akan keberatan dengan peran pendukung. Kalau Anda tertarik, saya bisa bicara dengan Direktur Kong sekarang. Pemeran utama sudah ditetapkan, tapi pemeran kedua masih bisa dinegosiasikan. Mereka jelas menendangnya saat dia sedang jatuh. Tapi Glory Below adalah produksi besar. Kong Wei Jun adalah sutradara sekelas Oscar. Bahkan peran pendukung bisa membawa nominasi aktor terbaik. Saya. Tapi Pak Fu sudah punya banyak tawaran kan? Ayah saya baru saja bilang kemarin. Dia ingin mengundang Pak Fu untuk menjadi bintang dalam proyek filmnya. Pak Fu adalah aktor terbaik bagaimanapun juga. Aktingnya dan daya tarik box office-nya berada di level tertinggi. Bagaimana mungkin dia hanya mengambil peran pendukung? Itu akan merendahkannya. Hanya peran utama Espla yang cocok dengan statusnya. Sanjungan selalu menjadi salah satu taktik paling efektif terhadap seseorang yang sombong seperti Fusin. Tidak ada pria yang tidak suka dipuji oleh wanita. Fusin tidak terkecuali. Ya itu benar. Saya saat ini memiliki 3 proyek S+ yang sedang dinegosiasikan. Peran pendukung seperti itu seharusnya diserahkan pada aktor yang lebih muda. Mbak Tong, bagaimana hasil saya? Apakah rencana ini akan berhasil? Jangan khawatir, semakin lama dia di puncak, semakin takut dia jatuh. Dia tahu betapa sulitnya jalan ke depan. Jadi dia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendekati orang kaya dan merencanakan masa depan. Ketemu, perusahaan Sitong benar-benar menerima pendanaan 100 juta, ditransfer dari Inggris. Baik, saya mengerti. Nona Jiang, boleh saya minta akun Earth Anda? Jika nanti ada pertanyaan, Anda bisa bertanya pada saya. Saya tidak tahu banyak, tapi saya bisa memberi saran. Benarkah? Bagus sekali. Lihat, pria memang pragmatis. Dia bahkan tidak sabar untuk mulai pamer begitu jauh dariku. Sitong, kamu sendiri tidak bisa mempertahankan priamu. Kamu pikir dengan membawa Jiang Yao bisa menggoyahkan posisiku di hati Fusin? Mimpi saja. Pak Fu, drama baru kami akan segera mulai syuting. Bisa kita bertemu besok untuk membahas naskah? Mbak Shanshan, halo. Nama saya Jiang Yao. Saya artis baru yang bergabung dengan perusahaan Mbak Tong dan Mas Fu. Kamu baru kan? Kalau kamu di industri ini, kamu harus tahu aturannya. Pak Fu sudah bekerja keras untuk mencapai posisinya saat ini. Waktu dan energinya sangat berharga. Aku harap kamu tahu posisimu. Jangan punya harapan yang tidak realistis. Nona Xiao Shanshan, kamu terlalu banyak berpikir. Aku senang membimbing pendatang baru. Aku memanggilnya senior sebagai rasa hormat dan kagum pada bakat Kak Fu. Sedangkan yang lain, mereka tidak berhak menasihatiku. Kamu sudah keterlaluan. Sitong sudah bertahun-tahun tidak membimbing siapapun secara langsung. Tiba-tiba merekrutnya. Apa kamu tidak curiga? Dia mungkin terlihat polos dan menyedihkan di permukaan. Tapi sebenarnya dia manja dan keras kepala. Jangan tertipu. Dia putri konglomerat. Pasti aneh kalau dia tidak punya temperamen. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu tidak perlu campur tangan. Lidiki Jiang Yao untukku. Aku ingin berkas lengkapnya. Ji Yanchuan, kenapa kamu belum pulang?
Cuan. Kak, Kamu minum berapa? 5 gelas, pokoknya aku minum banyak. Kah? Aku nggak nemu mobilku. Masuk. Kak, aku nggak bisa berdiri. Oh, hei. Sabuk pengaman. Kak, Jangan muntah di mobilku ya. Kalau enggak, ku lempar kamu. Kak. Duduk tegak. Kak, Apalagi? di pesta tadi, kakakku ngobrol sama Fusin selama 22 menit 18 detik. Tapi sama aku cuma 5 menit 12 detik. Kenapa kamu catat gitu? Kau tersenyum padanya 3 kali. Aku tidak senang. Jadi itu sebabnya kau minum banyak. Aku tidak berani tidak senang di depanmu, jadi aku hanya minum. Tapi aku memang minum hari ini karena aku berfoto denganmu, berjabat tangan denganmu, dan pulang bersamamu. Aku senang. Bersulang. Bersulang, Kau masih minum setelah mabuk? aku akan mendengarkanmu. Langkah pertama berhasil. Kalian semua hebat tadi malam. Tapi Kak Tong, aku merasa Fusin tidak mudah dibodohi. Bagaimana jika dia tahu kau yang menyebabkan dia kehilangan peran? Kak Fu, sejujurnya, saat film pertama kali direncanakan, aku langsung merekomendasikanmu kepada sutradara Kong untuk peran utama. Setelah seleksi awal, sutradara Kong juga merasa peran ini cocok untukmu. Tapi kemudian, entah kenapa, setelah agenmu Kak Tong bertemu dengan sutradara Kong, dia berubah pikiran dan menawarkanmu peran pendukung. Dan kemudian, entah bagaimana, Jadi si Tong yang menggerakkan tali di belakang layar. Jika Fusin tahu. Mbak Tong, itu adikku yang nelpon. Biar aku angkat. Selanjutnya, kau harus siap-siap diserang di seluruh internet. Begitu film mengumumkan aktor utamanya, kau, pendatang baru tanpa karya, akan menghadapi keraguan luas. Apa yang perlu ditakutkan? Aku punya dukunganmu. Fusin sudah membangun beberapa koneksi di industri ini, plus perusahaan manipulasi opini pribadi Xiao Shanshan. Aku bisa mempromosikanmu, tapi kau juga harus membuktikan diri dengan keahlianmu. Setidaknya, biarkan mereka melihat bahwa Fusin tidak tergantikan. Si Tong. Mbak, aku penasaran bagaimana tepatnya kau akan mempromosikan aku. Ini. Maaf, saya harus menjawab telepon lain.
Setelah memanfaatkanku, kamu begitu bersemangat untuk menyingkirkanku. Simpan pesonamu untuk penggemarmu. Halo, Kamu di mana? aku sedang jalan dengan teman-teman. Ada apa? Pulang sekarang. Aku menunggumu di rumah. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Dia tidak bisa menunggu lagi. Aku harus kembali. Aku akan mengantarmu pulang. Aku ingin bertemu dengannya. Jaga sikapmu. Jangan melewati batas. Kak, kenapa kau selalu memanfaatkanku lalu pergi? Apalagi? Setidaknya biarkan aku mengantarmu sampai ke pintu. Aku tidak melangkahi batas. Aku hanya tidak ingin kau menghadapi semua masalah itu sendirian. Meskipun aku tidak bisa menyelesaikannya untukmu, setidaknya aku bisa menemanimu sedikit lebih lama dalam perjalanan pulang. Ayo pergi. Hei kak, kau lapar, aku lapar. Bagaimana kalau kita makan dulu? Selain syuting, apalagi yang kau suka? Diam. Hei kak, aku suka syuting karena kau suka. Aku juga suka bernyanyi karena kau suka. Aku juga suka. Hei kak. Bukankah kau bilang sutradara Kong memilihku sebagai pemeran utama? Bagaimana bisa menjadi Jian Chuan? Apa yang sebenarnya kau lakukan di belakang layar? Kau pikir aku menghalangi jalannya? Sutradara Kong benci aktor yang membentuk kelompok dan bermain koneksi. Kau bersikeras menguji batasnya dengan asisten sutradara Ki dan yang lainnya. Kau pikir kau bisa menyembunyikannya dari paparazzi? Jika aku tidak meluruskan masalah dengan sutradara Kong untukmu, kau akan jadi bahan tertawaan di industri saat ini. Sayang, aku akui seharusnya aku tidak menyembunyikan kesepakatan belakang darimu. Tapi aku juga ingin rencana cadangan. Peran ini sangat berarti bagiku. Sayang, aku hanya bicara karena putus asa. Cukup. Jangan marah. Bagaimana kalau kau hukum aku dengan menyuruhku tidur di ruang tamu malam ini? Sayang, aku hanya penasaran. Bagaimana sutradara Kong memilih pendatang baru dari segi koneksi, pengalaman, dan kesesuaian peran? Bagaimana dia lebih baik dariku? Agennya, Chin Hong adalah sainganku. Kau tahu status Chin Hong di industri ini. Kali ini, aku benar-benar melakukan yang terbaik. Kak Tong, ikannya sudah memakan umpan. Fusin baru saja memintaku untuk bertemu besok. Kenapa kau tidak menembak? Ayahku tidak suka aku melakukan olahraga berbahaya seperti itu, dan aku pikir itu cukup sulit. Kau akan memerankan polisi wanita nanti. Kau perlu menunjukkan keterampilan yang nyata. Cara terbaik menghadapi bahaya adalah mengatasinya. Tenang, aku pegang kamu. Bagus. Pak Fu lebih perhatian dari yang kuduga. Itu tergantung untuk siapa. Oh iya, Yao Yao, menurutmu tempat ini layak diinvestasi? Investasi? Pemilik di sini temanku. Dia mau memperluas tapi kekurangan dana. Keluargamu sudah bisnis turun-temurun. Bisa bantu aku? Kasih pendapatmu. Kak Tong, Fusin ngajak aku ke lapangan tembak. Maksudnya apa? Lapangan tembak itu diam-diam dibelinya 6 bulan lalu. Karena manajemen buruk, dia cari pembeli. Dia mau nipu kamu biar investasi dan untung dari dua pihak. Terus aku harus apa? Biar dia ngerasain sukses. 30 juta, aku mampu. Kamu royal banget sama pria ini. Bukan untuk dia. Biar Fusin yakin kalau Jiang Yao itu polos dan gampang diperah. Apa? Ada masalah? Kalau mau diperluas, berarti bisnisnya bagus. Kenapa nggak langsung beli aja? Let's go. Aku juga mikir gitu. Kamu pinter bisnis. Ayahku bilang, dalam bisnis dia nggak pernah kasih celah buat orang lain. Ayo lanjut.
Lihat. Lebih akurat dikit. Wow, keren banget. Kak, jangan lengah pas nembak, bisa cedera. Gimana caranya kamu masuk? Bagaimana kamu bisa masuk? Tentu saja aku datang untuk melindungimu. Kakak, menembak target itu membosankan. Coba tembak dia. Jian Chuan, lepaskan. Tidak tega melakukannya. Kamu baik padanya, tapi dia nggak pernah lembut padamu. Pak Fu punya beberapa rekening luar negeri. Perkiraan awal menunjukkan hampir 500 juta dalam harta pernikahan. Ditransfer melalui berbagai metode tersembunyi. Kakak, tahukah kamu kenapa aku masuk ke industri hiburan? Aku akan mengambil semua yang paling diinginkan Fu Xin satu persatu dan memberikan semuanya padamu. Jian Chuan, sebenarnya siapa kamu? Aku hanya seseorang yang mengagumimu. Bukankah sudah jelas? Kenapa kamu masih meragukanku? Sejak pertama kali aku melihatmu, hidupku telah menjadi milikmu. Astaga. Aku ada rencana pergi ke pameran seni dengan teman. Bisakah kau mengantarku, Pak Fu? Tentu saja. Ayo. Kak, ayo makan malam bersama malam ini. Jian Chuan antara kita. Ini hubungan kerja, jangan melewati batas. Aku tahu, Kak. Aku hanya berpikir kalau kau sedang sedih, sebaiknya tidak sendirian. Kak, aku bisa menggantikan Pak Fu dan menemanimu. Makan malam, jalan-jalan, memotret, aku bisa semuanya. Apapun yang bisa dia lakukan, aku bisa. Apapun yang tidak bisa dia lakukan, aku juga bisa. Misalnya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Bahkan jika kau berusaha menjauhkanku, aku tidak akan pergi. Makanan di tempat terakhir itu terlalu hambar. Coba tempat lain, kau akan suka yang ini. Kau keterlaluan. Tapi Kak, apa kau benar-benar melupakanku? Jika aku tidak berjuang, bagaimana aku bisa mendekat untuk melindungimu? Halo? Pak Fu, informasi yang Anda minta telah masuk dari negara A. Keluarga Jiang memang sangat kaya. Mereka memiliki hubungan erat dengan raksasa modal lokal dan kerjasama tingkat pemerintah. Informasi detail telah dikirim ke email Anda. Bagus, begitu. Xiao Shanshan, kapan kamu akan mengerti? Fu Xin tidak benar-benar mencintaimu. Dia hanya mencintai siapapun yang bisa membuatnya lebih terkenal selanjutnya. Jangan terlalu sombong, Sitong. Hanya karena kau membuat Jiang Yao terkenal bukan berarti kau bisa menjatuhkanku. Mimpi saja. Menjatuhkanmu? Xiao Shanshan, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kau ingat apa yang kukatakan? Sitong, apa maksudmu? Kenapa kau batalkan acara varietasiku? Shanshan. Guru aktingmu bilang kau bolos 3 kelas. Apa yang kau lakukan? Bertemu dengan fans CP kau dan Fu Xin secara offline. Jadi kau cemburu dengan chemistryku dengan Fu Xin? Cemburu karena aku lebih muda dan tahu cara menghasilkan perbincangan lebih baik darimu? Shanshan. Bulan lalu, kau trending 139 kali. 90 diantaranya adalah topik CP dengan Fu Xin. Apakah kau tahu apa kata netizen tentangmu? Mereka bilang kau hanyalah hiasan yang hanya bisa mengandalkan gosip CP. Aktor tanpa karya terkenal, tanpa keterampilan nyata, bahkan tidak satu pun peran yang berkesan. Apa yang kau andalkan untuk bertahan hidup? Pada Fu Xin, pada buzzer bayaran, atau pada wajahmu yang masa pakainya kurang dari 5 tahun? Terus, ketenaran negatif tetaplah ketenaran. Bahkan setahun kursus akting itu tidak akan membuatmu mendapat satu peran pun. Sitong, mari akhiri kontrak. Ayo kita akhiri kontrak. Xiao Shanshan, dulu kamu mengira aku menindasmu, tapi sebenarnya aku berusaha menyelamatkanmu. Kamu sendiri menolak orang terakhir yang mau membimbingmu ke jalan yang benar. Sitong, berhenti berpura-pura. Di industri ini siapa yang benar-benar peduli pada siapapun?
Bantu aku menghubungi beberapa media. Ibu Si, suamimu Fuxin, baru saja terlibat skandal selingkuh dengan Xiao Shanshan. Dan sekarang dia dikaitkan dengan artis barumu, Jiang Yao. Apakah ini skema yang kau rencanakan? Orang dalam bilang kamu master pembuat bintang. Mereka curiga kamu memanfaatkan skandal selingkuh ini untuk publisitas, untuk mendongkrak pendatang barumu, menggunakan pernikahanmu sendiri sebagai kasus pemasaran. Apa pendapatmu tentang itu? Kudengar kamu dan Fuxin sudah hidup terpisah. Semuanya kalian bertanya pada orang yang salah. Apa ini? Kamu. Aku artis Qin Hong Jian Chuan. Saya artis Qin Hong Jian Chuan. Jian Chuan, belum pernah dengar. Baru di industri ini, tapi saya tahu hukum. Kamu bilang mereka masing-masing sibuk sendiri. Ada bukti? Tidak ada bukti berarti bukan laporan. Itu fitnah. CEO sih bukan hanya tokoh publik, tapi juga veteran industri. Kalau berani menyebar rumor tentang dia hari ini, besok kamu akan mengarang cerita bahwa saya dihidupi wanita kaya. CEO Qin baru saja bilang bahwa beberapa media akan terima uang kotor dan jadi boneka seseorang. Saya merekam itu tadi. Wajah kalian semua jelas. Haruskah saya telepon CEO Qin? Biarkan dia tanya kalian perusahaan mana yang transfer uang ke kalian. CEO sih, kamu duluan aja. Saya akan hadapi mereka yang tidak tahu ini untukmu. Semuanya. Saya pikir tadi lihat aktor terbaikku lari ke arah parkiran. Kenapa tidak kalian kejar dia? Kalau tidak, kalian tidak akan capai KPI hari ini. Berani mereka ganggu saudara perempuanku. Xiao Shanshan, aku akan ingat ini. Aturkan liputan media untukku. Tong, ini nggak sesuai rencana kita. Kamu ubah rencananya? Bukan aku. Itu Xiao Shanshan. Dia memanfaatkan opini publik untuk memaksa Fuxin bercerai dan kembali padanya. Mungkin salah. Kamu di sini? Xiao Shanshan, Kamu mukul aku? dasar perempuan gila, kau mau menghancurkanku. Bukan aku. Jangan pura-pura. Akun-akun marketing ini yang biasa digunakan oleh pasukan bayaranmu. Tidak, sungguh bukan aku. CEO Xiao, artikel yang baru kita rilis sedang meledak. Fuxin sudah menjadi trending. Artikel apa? Kapan saya menyuruhmu merilis apapun? Bukankah kau sendiri yang mengaturnya jam 3 pagi? Kau bilang untuk tingkatkan dan juga... Xiao Shanshan, aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Hapus berita negatif itu segera, jika tidak. Jika tidak apa? Bunuh aku? Fuxin, aku bersamamu selama 5 tahun. 5 tahun. Aku sudah 3 kali aborsi. Sekarang kau sudah dekat dengan Jiang Yao, kau ingin meninggalkanku. Baik, kalau begitu kita berpisah. Aku akan memberitahu semua orang siapa dirimu yang sebenarnya. Aku juga akan memberitahu Jiang Yao bagaimana kau memperlakukan wanita yang telah bersamamu selama 5 tahun. Xiao Shanshan, kau gila. Keluar. Fuxin, selamatkan anak kita. COG, orang kita sedang mengawasi Fuxin dan Xiao Shanshan. Melihat mereka bertengkar hebat di villa, juga Xiao Shanshan jatuh, ambulans dipanggil. Anaknya hilang, yang dewasa baik-baik saja. Baik, terus awasi. Juga, pastikan pembayaran ke perusahaan AstroTurfing bersih. Jian Chuan, kau bermain api. Kau hampir menyebabkan kematian. Jika Xiao Shanshan mengalami pendarahan, Rencana Sitong terlalu lambat. Dia perlu menyiapkan, mengumpulkan bukti, menunggu opini publik terbentuk. Dengan kecepatan itu, setidaknya butuh setahun untuk menjatuhkan Fuxin. Aku sudah menunggu cukup lama. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi selama harganya tepat, menyuap staf perusahaan AstroTurfing itu mudah. Xiao Shanshan tidak akan bisa membela diri. seperti ayahmu, kejam. Tante, kau salah. Aku tidak seperti dia.
Dia kejam demi kekuasaan, status, dan ambisi. Tapi aku melakukannya untuk melindungi orang yang paling kucintai. Halo? Kak, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Hanya saja aku sudah beberapa hari tidak melihatmu. Aku merindukanmu. Kak, apa kau tidak merindukanku sama sekali? Topik tren negatif ini menyebar cepat. Pasti astroturfer profesional. Mungkin akun-akun milik Xiao Shanshan, tapi dari yang aku tahu tentang dia, Xiao Shanshan selalu sangat peduli pada Fu Xin. Dia tidak akan mengerahkan semua kemampuannya secepat ini. Hei kak, Tinggalkan ruangan sekarang. Kenapa kamu di sini lagi? Membuat semua orang tahu kalau kamu orangku? rencana balas dendam kakak belakangan ini tidak memberiku waktu tampil. Sudah lama tidak bertemu, aku merindukanmu. Jian Chuan, Kamu jahat banget sama aku. Aku syuting adegan perkelahian seharian, badanku pegal semua, tidak ada yang peduli padaku. Kalau tidak percaya, rasakan sendiri, hatiku juga sakit. Kak, Kak Tong, Fu Xin sudah di kantormu. Kak, sepertinya aku datang di waktu yang salah. Kak, menyembunyikanku begitu cepat, takut dia tahu rahasia kecilmu. satu kata lagi dan kau keluar dari sini. Mbak, Menurutmu apa yang dia pikirkan kalau dia masuk sekarang dan melihat kita seperti ini? Jangan keterlaluan. Tong. Hanya kau yang bisa membantuku. Tolong, itu wanita gila Xiao Shanshan. Dia ingin menghancurkanku. Aku lihat topik yang trending. Jangan panik. Yang terpenting sekarang adalah melindungi dirimu dan mencegah ini meledak. Apa yang harus kulakukan? Semua media mengejarku. Suara apa itu? Tidak apa-apa. Kamu jadi gugup karena bersembunyi dari media. Mulai sekarang, jangan bicara apapun di depan umum. Serahkan akun media sosialmu padaku untuk sementara. Fokus pada syutingmu. Aku yang urus sisanya. Menyerahkan akunku berarti kehilangan suaraku. Dia ingin aku menjadi boneka. Percayakan padaku soal PR. Soal Jiang Yao, cari cara untuk memenangkan hatinya. Benar. Prioritasnya adalah mengamankan Jiang Yao. Paling buruk, aku akan tinggalkan pasar domestik dan pergi ke luar negeri. Oke. Aku akan kirim info akunnya. Bajuku kusut, aku perlu ganti. Biarkan aku membantumu. Kak, Coba yang ini, ada paparazi di luar. Keluar lewat garasi. Aku akan mengantarmu turun. Oke. Jian Chuan, kalau kamu terus bertingkah gila, aku akan... Kak, kamu sangat sabar dengannya. Aku iri. Kamu gila, dia ada di sana. Aku baik-baik saja. Ayo, Ayo. kamu. Ayo. Sepertinya aku harus mempercepat rencanaku. Ini tidak akan berhasil. Anda perlu menulis ulang. Data Fu Xin untuk Shadow dulu semuanya dibeli. Angkanya lebih menggelembung dari lautan. Dia bahkan membuat penggemar menghabiskan 3 juta untuk promosi acaranya. Dan uang itu semua untuk membeli tas untuk selingkuhannya Xiao Shanshan. Dan dia menyebut dirinya aktor terbaik, penipu.
Aku sudah mengikutimu selama 10 tahun. Masa mudaku, aku menjual rumahku untuk mempromosikan acaramu. Pergi ke neraka, penipu tua. Penipu, keluar dari industri ini. Pukul dia. Aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Direktur, kenapa kita belum mulai syuting? Pak Fu, saya baru saja hendak memberitahu Anda. Para investor ingin mengganti pemeran utama pria. Dendanya akan dibayar sesuai kontrak. Apa? Pemeran utama pria baru kami adalah Ji Yanchuan. Pak Fu, kita bertemu lagi. Bukankah kamu sedang syuting proyek Sutradara Kong? Proyek Sutradara Kong ada di paruh kedua tahun ini. Dia minta saya bergabung dengan kru lain dulu untuk mengasah akting saya. Fusin, era kamu sudah berakhir. Aku akan mengambil semuanya darimu. Bukankah kamu bilang akan meredam opini publik? Mana? Kenapa malah menyebar di mana-mana? Peran yang aku syuting juga diganti. Kamu habis minum. Apa kamu difoto dalam keadaan seperti ini? Kamu. Jangan ganti topik. Apa kamu sengaja menunda tanggapan? Balas dendam karena aku selingkuh? Mau menghancurkanku? Kali ini di luar kendali karena Kin Hong ikut campur. Aku mengeluarkan pernyataan jam 3 pagi. Jam 6 pagi, akun-akun bayarannya sudah menenggelamkannya. Biasanya, akun bayaran Xiao Shanshan sudah menanganinya. Tapi dia keguguran beberapa hari lalu dan dirawat di rumah sakit. HP-nya mati. Keguguran. Kamu tidak tahu. Sekarang kamu malah bikin masalah. Cinta yang dulu begitu membara di depan mataku ternyata tidak berarti apa-apa. Fusin, kamu benar-benar brengsek. Ya, benar-benar bikin masalah. Mau kemana? Membersihkan kekacauanmu. 8 dari 30 endorsementmu ingin dihentikan. Perkiraan denda awal adalah 200 juta. Perusahaan hanya memiliki 80 juta di tangan. Jadi harus ku bayar dendamu dulu atau gaji karyawan? Karena kamu sudah diganti, diam di rumah dan pelajari naskah. Jangan keluar, jangan lihat HP, dan jangan bikin masalah lagi. Bicara. Pak Fu, barang-barangmu dari lokasi sudah dikemas. Aku akan bawa. Fusin, eramu sudah berakhir. Aku akan mengambil semuanya darimu. Halo. Bang Zhao, tolong aku. Ya? Ini Ji Yanchuan. Properti. Halo. Direktur si Ji Yanchuan dalam masalah. Saat syuting malam tadi, kawat putus. Dia jatuh dan patah lengan. Dia sudah dibawa ke rumah sakit kota. Apa? Perawat, bagaimana hasilnya? Patah tulang ringan di lengan kiri. Sudah dirapikan dan digips. Tapi juga ada gegar otak ringan. Dia perlu dirawat untuk observasi. Terima kasih, Dok Perawat. Kamu boleh pergi. Hei, berbaring. Kakak, Aku akan mengusut masalah ini dan memberimu jawaban buat mereka membayar. Istirahatlah beberapa hari ini. Kak, maukah kakak menemaniku malam ini? Ada urusan di perusahaan. Aku akan mengatur perawat. Cuma 1 malam kumohon. Sakit sekali kalau kakak tidak di sini. Aku akan mencari kebenaran dan menyelesaikan ini. Kakak, Kamu sakit atau bercanda? Kenapa tersenyum? aku senang kakak peduli padaku. Aku sangat senang, Kak. Tapi jangan khawatir, cedera kecil ini tidak apa-apa. Siapa yang khawatir padamu? Kamu karyawan, aku bos. Aku yang merekrutmu, jadi itu tanggung jawabku merawatmu. Oh, bos, karyawanmu tidak bisa menggunakan lengannya. Kancingnya tidak bisa ditutup. Bantu aku, Kak. Mbak. Apa? Masih sakit. Aku panggil dokter. Makanya,
Kamu tidak tersentuh sama sekali tadi? Tidak sama sekali. Kamu terluka tapi masih bersikap seperti ini? Jian Chuan, kamu mau mati? Sebaiknya kamu bersikap baik. Kalau tidak, Kalau tidak, kenapa? ada urusan malam ini. Aku pergi dulu. Kamu kembali besok? Tergantung moodku. Kalau begitu aku tunggu mood baikmu. Sitong. Kamu sudah hidup puluhan tahun, bingung sendiri sama anak kecil, hampir kehilangan ketenanganmu. Oke. CEOC, apakah kalian berdua sudah mengumumkan secara resmi? Apa hubungan kalian? Tolong jawab, tolong jawab. Kamu duluan, aku yang urus ini. Oke, aku akan jawab pertanyaan sebelumnya. Kami berpacaran. Aku akan melamarnya, menikahinya, dan mencintainya selamanya. Dulu, di puncak karirnya, dia mengumumkan hubungannya dan menikahiku secara terbuka. Mungkin dia benar-benar mencintaiku saat itu. Sama seperti Jian Chuan sekarang. Tapi bagaimanapun sempurnanya cinta, semuanya berakhir sama. Kak, aku akan buktikan bahwa aku berbeda. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sudah bilang soal Fusin yang menyuap kru properti dan mengatur orang-orangnya. Bagaimana kamu masih bisa terluka? Kalau aku tidak terluka, bagaimana kamu bisa kasihan padaku? Aku tahu kamu punya perasaan padaku. Kamu mempertaruhkan nyawa untuk mengejar seorang wanita. Kalau kamu benar-benar jatuh sampai mati, anak-anak di luar nikah ayahmu yang sudah menunggu kesempatan akan merayakan. Jadi apa langkahmu selanjutnya? Semua bukti sudah lengkap. Laporkan ke polisi. Tidak perlu, dia tahu cara menggunakan ini. Kalau aku terlalu banyak campur, dia akan curiga. Untuk saat ini, aku hanya korban yang sempurna. Apa kamu tidak takut kebanyakan akting? Kenapa harus takut? Kepeduliannya padaku adalah keuntungan terbesarku. CEOC sudah terkonfirmasi, kabel itu sudah dirusak. Seseorang melakukannya dengan sengaja. Suruh produser membuat laporan polisi atas nama kru. Laporkan insiden keselamatan besar di lokasi syuting. Kecurigaan sabotase industri, pelanggaran serius. Tuntut pihak berwenang untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab. Juga tuntut kompensasi atas kerugian kru. Pada saat yang sama, kasih media kata kunci ini. Disengaja, percobaan pembunuhan. Skandal orang dalam industri. Oke, siap? Fusin, nikmati rasanya jatuh dari puncak ke dasar. Ditinggalkan semua orang, kehilangan segalanya. Tadi malam, artis saya Jian Chuan jatuh saat melakukan aksi kawat di lokasi syuting Evening Breeze, mengakibatkan patah tulang lengan kiri. Inspeksi pihak ketiga menemukan penuaan parah pada tali kawat. Peralatan tersebut disewa dari PT Peralatan Film Xingyao. Salah satu pemegang sahamnya adalah Tuan Fusin yang memegang 35%. Perusahaan kami telah resmi mengajukan laporan dan akan menuntut pertanggungjawaban pidana. Orang dalam baru saja mengungkapkan bahwa Fusin langsung menyewa seseorang untuk membalas dendam pada Jian Chuan karena mencuri perannya. Jika terbukti dia tahu atau terlibat dalam keputusan itu, dia tidak bisa lolos. Tunggu pengumuman resmi, biarkan cerita berkembang. Mengenai cedera aktor Ji di lokasi syuting Evening Breeze, penyelidikan menunjukkan penyewa peralatan, Xingyao Film Equipment, memang memiliki kelalaian manajemen keselamatan. Pemegang saham Fu diduga memiliki tanggung jawab besar dalam kecelakaan keselamatan. Dia sekarang dalam status bebas menunggu pengadilan. Tuan Fu, apa langkah selanjutnya Anda? Tuan Fu, apakah Anda akan menceraikan Sitong? Tuan Fu, apakah Anda memiliki dendam pribadi terhadap Jian Chuan? Tolong jawab, tolong jawab. Maaf, minggir. Kak Fu, masuk. Terima kasih. Aku cuma pergi seminggu untuk mengunjungi kakekku di luar negeri. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Maaf, kamu harus melihat ini. Itu Xiao Shanshan. Dia tidak tahan, dianggap tidak relevan dan membenci Sitong. Membenci aku karena merawatmu di lokasi syuting dan mengabaikannya. Dia menjebakku untuk menghancurkanku. Mengenai Sitong, dia salah paham. Dia pikir aku terlibat dengan kamu dan Xiao Shanshan.
Sekarang dia bukan hanya tidak mau menolongku, tapi juga menendangku saat aku jatuh. Jika aku tidak tahu sifat aslimu, aku hampir saja tertipu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Keluarga Jiang melindungi siapapun yang ingin mereka lindungi. Pergi tidur dan mandi, kita bicarakan detailnya nanti. Kak Fu, coba sandwich buatanku. Aku sudah bicara dengan ayahku tentang situasimu. Apa kata Pak Jiang? Dia tidak banyak bicara, tapi satu hal yang tidak dia sukai. Apa? Villa ini milik kepala keluarga Jiang. Aku meminjamnya menggunakan koneksi lama ayahku. Aku meletakkan beberapa barang milik putrinya di dalam. Saat Fusin terpojok, dia akan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Setiap barang di sini memiliki tanda keluarga Jiang, bukti identitasmu sebagai pewaris keluarga Jiang, dan umpan yang akan dia ambil. Reputasi Fusin sudah hancur. Semua endorsement hilang, semua proyek dibatalkan. Dia seperti anjing tenggelam, jadi dia akan mati-matian merebut sedotan terakhir. Dan kalau sedotan itu, Dia sudah masuk penjara, kenapa tidak dihabisi saja? tuduhan itu tidak cukup untuk membuatnya membayar harta bersama yang dia curi selama bertahun-tahun dan menyebabkan aku keguguran. Aku butuh bukti yang lebih kuat Apa yang harus aku lakukan? untuk membuktikan kesungguhannya dan mengamankanmu sepenuhnya. Fusin pasti akan mengajukan perceraian sendiri. Lalu aku akan mengambil kembali saham yang dulu kuberikan padanya. Itu adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkan skandal dan kejahatannya di masa depan merusaknya. Kau cukup berperan sebagai pewaris kaya yang dibutakan cinta. Ayahku bilang selama kau di atas kapal keluarga Jiang, badai apapun tak akan menenggelamkanmu. Tapi pertama, kau harus buktikan ke ayahku bahwa kau layak berada di kapal itu, paham? Sitong, ayo bercerai. Kamu baru bicara sekarang? Kamu pikir aku tidak bisa melindungimu lagi? Fusin, aku tidak menjemputmu dari kantor polisi karena aku sedang mengurus dampaknya untukmu. Selusin endorsementmu akan berakhir, dendanya saja ratusan juta. Aku berusaha meminimalkan kerugian. Alasan kamu bisa keluar lebih awal adalah karena aku memberikan beberapa endorsement tinggimu ke Jiang Chuan. Aku tahu. Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah. Seluruh internet menyerangku. Saham perusahaan turun 30%. Kamu masih muda, jangan terikat denganku. Aku ingin pergi ke luar negeri lebih awal. Aku sudah tidak peduli lagi dengan reputasiku di dalam negeri. Di luar negeri aku masih bisa berakting. Pak Fu, itu terlalu pesimis. Kak Tong setujui saja. Setelah bercerai, Pak Fu bisa jadi on-screen CP denganku. Romansa pria lebih tua sedang populer sekarang. Dengan kendali media keluarga Jiang, membersihkan namanya tidak akan sulit. Kak Tong, bukankah kamu ingin go public? Keluarga Jiang mungkin bisa membantu. Kalian berdua sudah bilang begitu, apalagi yang bisa kukatakan? Aku sudah menyiapkan perjanjian pembagian harta pernikahan. Kembalikan saham perusahaan itu padaku. Hutang yang terjadi selama pernikahan itu tanggung jawabmu. Kita beres. Bukankah dulu kau menghadiahkan ini padaku? Itu adalah harta sebelum menikah. Sekarang kita bercerai, wajar jika dikembalikan. Tapi Hanya beberapa saham. Dengan keluarga Jiang membuka jalan untukmu, uang sebanyak ini tidak berarti apa-apa. Hutang itu bahkan lebih kecil masalahnya. Sudahlah, aku ikut campur, memaksa diri pada orang yang tidak peduli. hei, tunggu. Baik. Aku akan menandatanganinya. Sitong, kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Fusin, angkat teleponnya. Bu Xiao, Anda tidak bisa, Bu Xiao. Siosi. Cek apa-apa, kamu boleh pergi. Oke. Di mana Fusin? Dia pergi 10 menit yang lalu. Ini adalah perjanjian perceraian yang baru kita tanda tangani. Sekarang dia mungkin sedang merayakan status lajang dengan Jiang Yao.
Sitong, kamu sangat licik. Kamu bekerja sama dengan Jian Chuan untuk mempermainkan Fusin dan aku. Qin Hong menyuap anak buahku untuk menyebarkan rumor tentang Fusin, Jiang Yao, dan aku. Membalikkan Fusin melawanku, membuatnya salah paham. Menyebabkanku keguguran. Sitong, kamu membunuh anakku. Kukira kamu sedang pulih di rumah sakit. Tak kusangka kamu menyelidiki begitu teliti. Tapi lalu kenapa? Fusin sekarang sangat ingin mendapatkan Jiang Yao. Baginya, kamu adalah noda, permen karet yang tidak bisa dia lepaskan. Kamu bisa menunjukkan semua bukti ini padanya. Tebak siapa yang akan dipilih Fusin, kamu atau Jiang Yao? Aku. Lihat itu Xiao Shanshan, cinta hanyalah selembar kertas saat berhadapan dengan keuntungan, mudah robek. Jadi kamu kalah. Tidak. Aku tidak kalah. Aku tidak kalah. Kak, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kak, biar aku urus perempuan gila ini. Pastikan dia tidak akan mengganggumu lagi. Jangan bertindak gegabah. Sitong, aku akan membuktikan padamu bahwa aku tidak kalah. Silakan, coba saja. Kamu akan tahu itu sia-sia begitu mencoba. Kak, maaf aku terlambat. Terlambat sampai kamu sudah menganggap ketulusan sebagai lelucon. Terlambat sampai kamu percaya semua cinta hanyalah pertukaran yang diperhitungkan. Tapi, tidak apa-apa. Aku akan membuktikan padamu bahwa ada seseorang yang mencintaimu lebih dari hidupnya sendiri. Lebih dari semua ketenaran dan kekayaan di dunia ini. Kak, tehmu sudah dingin. Biar aku ambilkan yang baru. Kak Fu bersulang untuk status barumu yang lajang, dan untuk awal yang baru. Jiang Yao, terima kasih. Kak Fu, tunggu sebentar. Apa? Hadiah. Buka. Ini Proyek investasi ayahku. Produksi bersama Cina asing. Investasi 300 juta dolar ASE. Sutradara dan penulis skenario sama-sama pemenang Oscar. Aku pemeran utama wanita. Mereka mencari pemeran utama pria di seluruh dunia. Kak Fu, kamu mau jadi pemeran utama pria? Jiang Yao, aku... Baca naskahnya dulu. Aku perlu menelepon. Bicara. Fusin, apakah kamu sudah baca info yang kukirim? Fusin, kita berdua ditipu. Sitong menipumu untuk menceraikannya, menghancurkan karir dan reputasimu, dan membunuh anak kita. Fusin, nikahi aku. Aku akan menggunakan perusahaan Astro Turfing dan jaringan mediaku untuk membersihkan namamu. Jika kita bersatu melawan Sitong, kita akan menghancurkannya. Aku punya cara untuk menangani Sitong. Istirahatlah. Aku akan tutup telepon sekarang. Apa rencanamu? Menggunakan Jiang Yao? Fusin, jika kau berani meninggalkanku, aku akan memberitahu Jiang Yao semua yang terjadi di antara kita. Kau membuatku keguguran. Kau tidak punya bukti sekarang. Bagaimana kau bisa membuktikan aku membuatmu keguguran? Bahkan jika ada rekaman rumah sakit, bagaimana kau bisa membuktikan anak itu milikku? Perusahaan AstroTurfingmu membeli data pribadi, memeras orang. Salah satu dari itu sudah cukup untuk membuatmu di penjara bertahun-tahun. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, jangan melawanku. Jika tidak, aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu sendiri. Bukankah ini dulu diberikan padaku? Itu adalah harta sebelum menikah. Sekarang kita sudah bercerai, mengembalikannya adalah hal yang benar. Dia telah terjebak, langkah demi langkah. Perceraian, mengembalikan saham, mengambil utang, kau merencanakan semuanya. Karena Sitong dan Jian Chuan bisa membodohiku.
Lalu bagaimana dengan Jiang Yao? Apakah dia benar-benar bersih? Xiao Shanshan punya bukti kalau Qin Hong menyuap stafnya. Dan dia sudah tahu tentang hubunganku dengan Jian Chuan. Dia pasti akan memberitahu Fuxin. Dia sangat curiga. Dia pasti akan mencurigaimu. Haruskah aku tetap mengajukan investasi? Belum. Menyebut investasi sekarang hanya akan membuatnya menganggap ini jebakan. Hati-hati, jangan sampai salah bicara. Ikuti instruksiku. Jangan khawatir, aktingku sudah jauh lebih baik. Oke, kita akhiri di sini. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah darimu, Sitong. Ibumu akan menunjukkan padamu bagaimana ibumu menang. Bantu aku periksa rekaman pengawasan dan log pengunjung hari itu. Aku ingin tahu siapa yang diam-diam mengambil foto-foto itu, aku dan Jian Chuan. Juga, selidiki lagi latar belakang Jian Chuan. Sitong. Kakak, Yan Chuan. Yan Chuan? Kamu tidak apa-apa, Yan Chuan? Kakak, syukurlah kamu selamat. Yan Chuan? Sitong. Kakak, pelan-pelan, sakit. Sakit ya? Kamu tahu rasanya sakit? Jian Chuan, kalau tahu sakit, kenapa kamu nekat menghadang mobil? Apa kamu pikir itu bikin kamu heroik? Mulia, mengorbankan nyawamu demi keselamatanku. Kira aku akan berterima kasih, aku akan menjunjungmu dan menyetujui semua tuntutanmu? Kakak, Waktu mobil itu mendekat, apa kamu memikirkannya? Jika kamu melompat ke depannya dan mobil itu tidak berbelok, hidupmu akan... Aku memikirkannya. Aku berpikir, meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku ingin kamu selamat. Kakak, kamu selalu kuat seperti besi. Kamu menghitung segalanya, mengendalikan segalanya, bahkan menjadi lemah adalah kemewahan. Tapi aku ingin kamu tahu, bersamaku, kamu tidak perlu menjadi kuat. Kamu bisa dilindungi. Jian Chuan, aku bukan anak kecil. Jangan mencoba merayuku. Aku tidak butuh perlindungan siapapun. Kakak, Setelah lukamu sembuh, kontrak berakhir. Aku akan cari cara lain untuk menghadapi Fuxin. kakak, Jangan panggil aku kakak. Kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. kakak, kakak. Lepaskan. Jian Chuan, lukamu. Aku gila. Gunakan aku semaumu. Suruh aku melakukan apa saja. Kamu hanya tidak bisa meninggalkanku. Benar-benar kamu. Kenapa kamu menangis? Sakit? Iya. Kalau tahu sakit, jangan lakukan hal yang membuatku marah. Kontraknya tidak dihentikan, tapi persyaratannya berubah. Mulai sekarang, kamu lakukan apa yang aku perintahkan. Kalau aku bilang berhenti, kamu berhenti. Kalau aku suruh cium, barulah kamu boleh cium. Mengerti? Mengerti. Kamu benar-benar bodoh.
Bodohmu. Bu Xiao, Anda sedang menghadapi beberapa tuntutan. Satu di antaranya adalah percobaan pembunuhan. Rekaman CCTV menunjukkan Anda mengemudikan mobil Anda ke arah Bu Sitong dengan kecepatan 85 km per jam, menunjukkan niat jahat yang jelas. Lainnya adalah membahayakan keselamatan umum. Insiden itu terjadi di jalan komersial, menyebabkan kerusakan parah pada properti publik, dan Anda secara ilegal memanipulasi buzzer online, mengganggu ketertiban umum. 3 perusahaan pemasaran Anda sedang diselidiki, karena membeli data pribadi dan merekayasa opini publik. Apa kata Fusin? Pak Fu mengatakan Anda sendiri yang menyebabkan ini, dan dia tidak akan ikut campur. Juga, Pak Fu dan Bujang Yao mengeluarkan pernyataan kerjasama bersama pagi ini, dan membeli buzzer untuk memutarbalikkan narasi. Opini publik sudah mulai berubah. Aku bersamanya selama 5 tahun. 5 tahun. Dan ini... Beginilah akhirnya bagiku. Mas Fu, sutradara sudah membaca profil karaktermu dan bilang kedalamannya bagus. Tapi ada satu masalah. Ada aktor Asia lain yang juga cocok untuk peran utama pria. Dia bahkan pernah memenangkan penghargaan Cannes. Tim sutradara lebih condong ke dia. Lagi pula, dia punya penghargaan internasional yang mendukungnya. Lalu? Tapi ayahku tidak suka dia. Sutradara ini keras kepala. Dia bersikeras memakai orang-orangnya sendiri dan tidak mau modal ikut campur. Ayahku ingin mendepaknya keluar dan mengambil kendali sendiri. Tapi itu melibatkan denda kontrak sutradara. Distribusi dan pemasaran internasional harus diatur ulang. Ada celah pendanaan sekitar 500 juta. 500 juta? Keluarga Jiang tidak kekurangan uang, tapi pemegang saham lama di Dewan perlu melihat kelayakan dan keuntungan. Jika kamu bisa mendapatkan investasi saat ini untuk menutup celah dan membuktikan bahwa kamu tidak hanya hidup dari orang lain, maka proyek ini akan aman di mata Dewan. Proyek ayahku tidak pernah rugi. Banyak orang yang mati-matian ingin berinvestasi. Jika bukan karena hubungan kita, Pak Fu, 8 endorser telah bekerja sama, menuntut kamu membayar denda 320 juta minggu ini. Jika tidak, mereka akan menuntut dan membekukan semua asetmu. Baik. ada apa? Oh, benar. Saya memang punya dana yang tersedia. Tadinya untuk film indie seorang teman, sekitar 4 hingga 500 juta, saya bisa pindahkan ke sini. Bagus. Tapi saya punya satu syarat, saya ingin bicara dengan ayahmu. Ayahku sedang dalam perjalanan bisnis di Eropa. Bahkan jika kita pergi ke sana, dia mungkin tidak punya waktu untuk menemui kita. Maka saya tidak bisa nyaman dengan investasi ini. Baik, saya akan tanya apakah dia punya waktu dalam beberapa hari ke depan, tapi harus panggilan video. 10 menit, bagaimana? 10 menit? Oke, baik. Fusin sangat berhati-hati. Dia akan memaksa bertemu ayahmu untuk transaksi sebesar ini. Aku sudah menanamkan program AI virtual di dalam ini. Kalau waktunya tiba, telepon nomor ini. Ini akan otomatis terhubung ke video AI virtual. Inilah yang disebut penipuan teknologi tinggi. Itu tidak akan berhasil pada orang seperti Xiao Shanshan. Dia terlalu paham permainannya. Dia pasti akan mengetahuinya, tapi dengan Fusin. Fusin selalu sombong dan angkuh. Dia mengandalkan aku dan Xiao Shanshan untuk mengurus semuanya. Selain akting dan memanipulasi orang, dia tidak tahu apa-apa lagi. Pantasan saja Kakak Tong. Tentu saja, aku lebih mengenalnya daripada dia mengenal dirinya sendiri. Karena dia serigala serakah yang aku besarkan sendiri. Ayahku pemarah, tapi dia sangat menyayangiku. Jangan gugup, aku akan mendukungmu.
Yao Yao. Ayah, ini Fusin yang aku sebutkan padamu. Selebriti papan atas domestik, aktor terbaik Triple Crown, dan pacarku. Halo Om. Pacar, bukannya kamu bilang fokus karier? Pa, sekarang aku mau karier dan cinta. Kakak Fusin selalu baik padaku. Baik-baik sama dia. Jangan mempersulitnya. Xiaofu kan? Ku dengar dari Yao Yao kamu investasi beberapa ratus juta. Ya, menurutku skripnya punya potensi besar. Entah punya potensi atau tidak, yang penting Yao Yao suka. Sebagai menantuku, kamu nggak bisa asal main. Kamu harus paham bisnis dan aturan. Baiklah, coba sampaikan pendapatmu tentang skrip ini. Oke. Baiklah, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih, Pa. Ayahku suka padamu. Oh, waktu kamu bilang pacar tadi, itu beneran atau... Bener atau enggaknya tergantung penampilanmu. Ayahku punya standar tinggi untuk calon menantunya. 500 juta cuma tiket masuk. Ditandatangani. Pastikan dana masuk dalam 3 hari. Ini, pembayaran ini harus masuk ke rekening escrow pihak ketiga dulu. Itu standar. Ayahku ingin memastikan dana tidak disalahgunakan. Tapi, Kak Fu, apa kau tidak percaya padaku atau ayahku? aku percaya, keduanya. Kau harus memindahkan dana dengan cepat. Ayahku benci orang yang ingkar janji. Jika kau lewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memberimu kesempatan kedua. Aku akan mengirim kontraknya padanya. Untuk kita, uang Fusin akan masuk ke rekening escrow besok pagi. Begitu sampai aku akan membekukannya. Uang ini adalah harta pernikahan kita, ditambah beberapa penghasilan bawah tangannya. Setelah dia kehilangan ini, Fusin tidak punya apa-apa. Aku tidak pernah menyangka kita benar-benar bekerja sama dan duduk di sini dengan tenang minum bersama. Ingat tahun-tahun ketika kita menjadi saingan? Tentu saja aku ingat, kau mengambil artis pertamaku, aku mencuri artismu. Di konferensi agen, kita bahkan saling melempar anggur. Aku punya koneksi yang lebih baik dan lebih banyak sumber daya. Tapi kau selalu mengalahkanku dengan bakat murni. Aku benar-benar tidak tahan denganmu saat itu. Tapi kemudian kau jatuh cinta dan bersikeras menikahi Fusin. Aku tahu kau akan menemui jalan buntu. Ya, kau menikah dengan politisi, menjadi agen top plus istri pejabat tinggi. Itu mengalahkanku di kedua sisi. Sepertinya kau akhirnya mendapatkan balas dendammu. Sejujurnya, aku tidak pernah menghormati siapapun di industri ini selain dirimu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kau memutuskan hubungan dengan bajingan itu dengan rapi. Kau masih Sitong yang sama? Tentu saja. Bagus, saingan lama, aku pergi dulu. Suamiku ada acara makan malam-malam ini, aku harus ada di sana. Kak Tong, aku juga harus pergi. Aku perlu menjenguk adikku di rumah sakit. Oke. Kenapa kau tidak pergi? Rasa hampa setelah balas dendam lebih berat daripada kegagalan. Kak, sekarang bukan waktu yang tepat untuk sendirian. Lalu kamu mau apa? Ayo, biar aku ajak kamu ke tempat yang bisa menjernihkan pikiran.
Ini tempatku dulu menulis musik atau tempatku menenangkan diri. Bagaimana kamu tahu tempat ini? Kamu menyelidikiku? Bukan menyelidiki, mengagumi. Kak, apa kamu ingat 10 tahun lalu kamu menyelamatkan seorang anak laki-laki yang sedang diintimidasi di sini? Minta maaf padaku. Kamu mau bicara? Kamu mau bicara? Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Cepat bicara. Minta maaf. Minta maaf. Berhenti, jangan ganggu dia. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Aku kenal dia. Ayahnya sangat berpengaruh. Dia rutin menyumbang ke panti asuhan kami. Kepala panti selalu menerimanya secara pribadi. Aku pernah melihatnya datang bersamanya. Ayo pergi. Siapa namamu? Agar tidak diganggu, menjadi garang saja tidak cukup. Kamu juga perlu kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Pertemuan adalah takdir. Dengarkan baik-baik. Kakak, ini konser solo pertamaku, dan aku menyanyikannya untukmu. Suatu hari nanti, aku akan menjadi bintang besar, penyanyi paling terkenal. Jadi kakak, ingatlah hari ini. Ingat bahwa seseorang bernyanyi untukmu. Ingatlah bahwa kamu adalah anak paling beruntung di dunia. Selamat tinggal. Kakak, siapa namamu? Sitong. Anak laki-laki kecil itu adalah dirimu. Ya, itu aku. Aku tidak melupakan satu kata pun yang kau ucapkan. Tidak peduli apa yang kuhadapi, aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku adalah orang paling beruntung. Setelah itu, aku selalu mengikuti kariermu. Melihatmu sebagai bintang bersinar di atas panggung. Kakak Sitong yang terhormat, terima kasih atas penampilanmu. Lalu keluargaku bermasalah, dan aku pergi selama beberapa tahun. Aku berencana mencarimu ketika aku dewasa, tapi saat aku kembali, kau sudah menikah, keluargamu bermasalah, dan kau kehilangan suaramu. Aku tidak ingin mengganggumu. Tapi saat ku dengar Fusin mengkhianatimu, aku berkata pada diriku sendiri, mulai sekarang, aku akan berdiri di sisimu. Ji Yanchuan, kamu banyak menyembunyikan. Mbak, sebenarnya aku... Ji Yanchuan tahu apa yang paling aku benci di industri hiburan? Apa? Aku benci pria yang pelin-pelan. Mbak. Apa aku sekarang berhak menggantikan posisinya? Ji Yanchuan, dengarkan baik-baik. Kamu bukan pengganti siapapun. Mulai sekarang, kamu milikku pribadi. Kamu milikku hidup dan mati. Mengerti? Sitong, sejak 10 tahun lalu hidupku sudah menjadi milikmu. Sekarang tinggal kembali ke pemiliknya yang sah. $500 juta, semua ada di sini. Tunggu Pak Fu.
Apa? Dana Anda baru saja ditandai oleh sistem anti pencucian uang. Sumber dana tidak jelas. Kami sudah melaporkannya. Anda harus bekerja sama dengan penyelidikan ekonomi. Ini adalah rekening escrow pihak ketiga Jiang Group. Anda pasti salah. Maaf, Anda harus menjelaskannya kepada polisi. Nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Silakan periksa dan coba lagi. Sutradara di mana Jiang Yao? Ibu Jiang selesai syuting beberapa hari lalu. Lalu apakah Anda tahu kemana dia pergi? Tidak. Semuanya bersiaplah untuk adegan selanjutnya. Hei sutradara. Hah, Tuan Fu, datang mengunjungi lokasi syuting? Jian Chuan. Aku bertanya padamu, di mana Jiang Yao? Tidak bisa menghubungi teleponnya. Dana dibutuhkan? Bagaimana kamu tahu? Oh, bagaimana aku tahu? Oh, benar. Jiang Yao memintaku untuk memberitahumu, kamu tertipu lagi. Aku akan membunuhmu. Fusin, 500 juta ini hanya utangmu pada adikku. Untuk sisanya, kamu akan membayar secara perlahan. Sitong. Jiang Yao juga diatur olehmu. Semua ini adalah pengaturanmu. Kamu benar-benar mempermainkanku. Fusin, siapa yang mempermainkan siapa duluan? 500 juta itu adalah harta bersama. Kamu pikir aku tidak tahu kamu mentransfernya ke luar negeri? Sekarang aku harus jujur. Jiang Yao tidak pernah menjadi pewaris sejati. Dia dan Jian Chuan keduanya dipekerjakan untuk menjatuhkanmu. Dan uang yang dibekukan itu, aku juga yang melakukannya. Aku juga mengajukan gugatan terhadapmu karena mentransfer harta bersama secara ilegal. Sitong. Fusin, balasanmu baru saja dimulai. Pak Fu, halo. Anda sudah masuk daftar hitam pengunjung. Saya tinggal di sini. Saat ini, semua barang Anda ada di sini. Perlu saya panggilkan perusahaan pindahan. Halo, Pak Sun. Bisa beri saya peran di proyek baru Anda? Pak Fu, dengan situasi Anda saat ini, saya benar-benar tidak bisa ambil risiko. Saya bisa potong gaji, setengah. Bukan soal uang. Anda terlalu kontroversial sekarang. Tim produksi tidak bisa ambil risiko. Kalau begitu, bisa pinjamkan saya uang hanya 5 juta. Pak Fu, apa saya kelihatan seperti bank? Dah. Pak Sun, tunggu. Sitong. Lepaskan saya. Sitong, kami sudah menikah. Suruh mereka lepaskan saya, 5 tahun. Kita bersama selama 5 tahun. Bagaimana bisa kamu setega ini? Kamu tidak mau menemuiku. Biarkan dia masuk. Tong, sayang, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kita menikah selama 5 tahun. Beri aku satu lagi. Aku benar-benar tahu. Beri aku satu lagi. 5 tahun pernikahan. Fusin, 5 tahun pernikahan. Apakah itu arti dari 5 tahun itu? Ini adalah obat pereda nyeri impor yang kamu sarankan ke dokternya. Bahan-bahannya, jika digunakan jangka panjang, menyebabkan kerusakan otot dan saraf yang tidak bisa dipulihkan. Keguguranku juga terkait dengan ini. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Tidak, aku benar-benar tidak. Ini, dokter yang meresepkannya, bukan aku. Dokter, ini catatan transfer dari kamu dan perusahaan Xiao Shanshan ke dokter itu. Memo itu mengatakan biaya konsultasi. Konsultasi tentang apa? Konsultasi tentang apa? Konsultasi tentang cara membunuh anakku? Aku tidak, sayang. Aku tahu aku salah. Fusin. Aku benar-benar ingin memberimu kesempatan. Jika ini bisa dimaafkan, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas perasaanku selama 5 tahun? Siapa yang akan mencari keadilan untuk anakku yang meninggal? Satpam. Sayang, aku tahu aku salah. Usir dia keluar. Jangan biarkan dia mendekati perusahaan lagi. Sayang, maaf. Aku benar-benar tahu aku salah, sayang. Akhirnya,
Akhirnya, hampir selesai. Apa itu aku? Pantas saja. Xiao Shanshan. Kamu pantas mendapatkannya. Kenapa kamu di sini? Shanshan. San, aku mau membebaskanmu dengan jaminan. Kudengar kau dibebaskan. Membebaskanku dengan jaminan? San, kita berdua dijebak. Si Tong telah memanipulasiku. Dia menyuap para pendukung bayaranmu untuk memisahkan kita. Dan menyebabkanmu kehilangan anak kita. Anak itu. Kapan kau pernah peduli dengan anak itu? Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Itu anak pertama kita. Aku bermimpi mendengarnya memanggilku ayah. Aku sangat ingin memanfaatkan kesempatan itu dan lepas dari si Tong. Sekarang, hanya dengan bekerja sama kita bisa membalaskan dendam anak kita. Buat dia merasakan kehilangan segalanya juga. Fusin, kau tidak pernah benar-benar peduli dengan anak itu. Kau kembali hanya karena tak punya tempat lain. Tapi aku setuju. San, apa kau serius? Karena aku juga ingin melihat pria yang dulu kukagumi. Betapa dia akan merendah di depanku. Aku juga ingin si Tong melihat bahwa aku masih bisa mengambil semua yang dulu miliknya. Jantung ayahmu tidak bagus. Dia perlu stand. Dia tidak bisa mengelola perusahaan lagi. Dia diam-diam merencanakan jamuan pengakuan lusa untuk mengesahkan semua anak haramnya. Selama aku masih di keluarga Ji, dia bisa lupakan saja. Aku tidak akan mengejar anak haramnya selama mereka tidak ada di depanku. Tapi karena mereka mau cari masalah, atur semuanya untuk hari itu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Aku akan siap untukmu mengambil alih. Tapi hari itu adalah pesta penutupan acara. Kalau kamu tidak pergi, bagaimana kamu menjelaskannya pada si Tong? Bukankah kamu sudah memenangkan hatinya? Kenapa kamu tidak bisa bilang siapa dirimu padanya? Kami baru saja bersama. Jika dia tahu bahkan identitasku bohong, bagaimana jika... Jian Chuan, saat kamu bersekongkol melawan orang lain, kamu sangat kejam sampai membuatku takut. Tapi dengan si Tong, kamu kaku. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu bilang padanya dan dia tahu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Dia paling benci ditipu. Kamu lihat apa yang terjadi pada Fusin? Aku tahu. Kakak, ini konser solo pertamaku dan aku menyanyikannya untukmu. Suatu hari, aku akan menjadi bintang besar, penyanyi paling terkenal di dunia. Jadi kakak, ingatlah hari ini. Ingat bahwa seseorang bernyanyi untukmu. Ingat bahwa kamu adalah anak paling beruntung di dunia. Jika kamu tahu aku bukan siapa yang kamu kira, apakah kamu masih menginginkanku? Kak, aku ada sesuatu yang mau kukatakan padamu. Hei, menurutmu pakaian ini lebih bagus atau yang ini? Yang kamu pakai itu? Pikiran orang pintar sama. Apa yang mau kamu katakan? Tidak apa-apa. Kenapa kamu ragu-ragu? Sebenarnya, identitas asliku adalah... Oh, waktuku habis. Aku harus pergi. Pesta syuting hari ini banyak investor penting. Sayangnya kamu ada urusan keluarga jadi tidak bisa datang. Kalau tidak, aku akan perkenalkan kamu dengan beberapa nama besar di industri. Baik kamu mau bisnis atau tetap acting, itu akan membantu memperluas jaringanmu. Bagaimanapun masih ada lain kali. Aku pergi sekarang. Kak. Apa? Oh, bukan apa-apa. Kita bicara nanti saat kamu pulang. Kamu aneh hari ini. Kau sembunyikan sesuatu dariku? Kak. Diam dan tunggu aku pulang untuk menginterogasimu.
Oke. Setelah aku membersihkan semua orang dan hal kotor di keluarga Ji, aku akan datang padamu dengan bersih. Lalu aku akan ceritakan semuanya. Tante, Yan Chuan, kabar buruk. Aku baru dapat info. Xiao Shanshan dan Fu Xin sudah berdamai. Mereka baru saja membawa banyak paparazzi dan reporter ke pesta syuting. Mereka menargetkan Sitong. kau tahu apa rencana mereka? Terima kasih atas kerja kerasnya. Itu tadi berat. Kerja bagus. Jadi pesta bungkus tanpa pemeran utama itu kurang menarik ya? Karena semua media ada di sini. Sebagai pemeran utama wanita asli acara ini, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Nona Xiao, Anda bukan lagi pemeran utama. Ini tidak pantas. Tidak pantas. Jadi Anda mengakui bahwa kru bekerja sama dengan Sitong untuk menindas dan bersekongkol melawan saya dan Tuan Fusin. Itu tidak pantas. Nona Xiao Shanshan benar. Sebagai pemeran utama pria asli, saya diganti dengan tidak adil dan difitnah. Hari ini, saya di sini untuk mencari keadilan. Semuanya, saya tidak ingin membuka aib, tapi saya tidak bisa membiarkan orang jahat membalikan keadaan. Mantan istri saya Sitong sudah selingkuh sejak lama. Untuk mempromosikan kekasih mudanya, Jian Chuan, dia menjebak saya dan Nona Xiao Shanshan dan menggunakan posisinya sebagai agen saya untuk mengambil alih akun saya dan mengendalikan opini publik. CEO si ini dulu adalah agen saya. Dia mengeksploitasi saya dan menyimpan dendam. Sekarang dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelekan saya. Memaksa saya keluar dari industri dan menghancurkan karier saya. CEOC, apakah Anda benar-benar menjalin hubungan dengan artis Anda? Apa yang dikatakan aktor Fu itu benar? Bagaimana Anda menjelaskan hubungan Anda dengan Jian Chuan? Xiao Shanshan, setelah bertahun-tahun aktingmu masih payah. Tunjukkan pada semua apa yang sudah saya siapkan. Ya. Xiao Shanshan, Fu Xin. Tuduhan tidak bisa dibuktikan hanya dengan bicara. Bagaimana kamu menjelaskan bukti ini? Bukti ini semuanya palsu. Sitong, apa yang tidak akan kamu lakukan untuk menekanku? Semuanya. Mana yang terdengar lebih absurd? Cerita Xiao Shanshan atau buktiku? Rantai bukti ini terlalu lengkap. Catatan transfer, stempel waktu. Bahkan suara Xiao Shanshan dan Fu Xin cocok. Xiao Shanshan selesai. Selesai, suara bisa disintesis AI. Teknologi sudah canggih sekarang. Benar atau tidak itu konten untuk malam ini, kami sudah memesan tempat trending. Di dunia hiburan, kebenaran tidak penting. Citra yang penting, karena penonton hanya peduli cerita siapa yang lebih menyedihkan, akting siapa yang lebih meyakinkan, dan tidak ada yang lebih simpatik dari seorang istri yang dikhianati. Selama bertahun-tahun, saya membawa kalian berdua dari orang biasa ke puncak. Tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan pengkhianatan, yaitu kehilangan anak satu-satunya. Shanshan, kamu belum pernah menjadi seorang ibu. Kamu tidak mengerti hati seorang ibu. Siapa yang akan membunuh anaknya sendiri untuk balas dendam? Siapa yang akan mempertaruhkan nyawanya sendiri? Xiao Shanshan, akui saja. Akui bahwa kamu juga punya anak. Tapi beranikah kamu? Terakhir kali, untuk membersihkan citra selingkuhanmu, kamu berperan sebagai single. Ya ampun, topik keguguran Sitong meledak. Semua komentar bilang kasihan sama Sitong. Ya, seluruh industri tahu. CEOC bahkan setengah pensiun cuman untuk punya anak. Dia memberikan semua saham perusahaannya kepada Fu Xin. Sitong pura-pura jadi korban gak akan membantu. Sudahlah soal anak itu punya Fu Xin atau tidak. Lalu bagaimana kamu menjelaskan foto-foto kamu berciuman dengan Jian Chuan di rumah sakit itu? Busi, bagaimana penjelasan Anda? Apakah Anda juga berselingkuh? CEOC, apa Anda yakin anak itu milik Fu Xin? Atau hanya akting cari simpati? Sitong di pengadilan opini publik masa tidak peduli untuk membedakan. Mereka hanya menghakimi. Mereka percaya apa yang ingin mereka percaya. Apa yang lebih mesum dan adiktif dari skandal seks? Dan lebih sulit dibuktikan? Sudah kubilang aku ingin reputasimu, posisimu, semuanya. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka kita berdua tenggelam. Aku akan menjatuhkanmu dari tahta moralmu ke dalam lumpur kotor bersamaku.
Kenapa kamu di sini dan dengan masuk yang begitu heboh? Aku di sini untuk membantumu, Kak. Lihat itu semuanya begitu terang-terangan di depan semua orang. Siapa tahu bagaimana mereka saat pribadi. Kamu terlalu banyak bicara. Kamu membuang-buang waktu kakakku dan aku. Kesabaranku ada batasnya. Dick, apa kau pikir ini film? Berakting seperti CEO yang menyelamatkan wanita? Aku memang menyelamatkan seseorang, tapi bukan berperan sebagai CEO. Maaf semuanya, biar aku perkenalkan diriku. Aku Ji Yanchuan, putra satu-satunya yang sah dari Ji Feng, dan pewaris pertama dari Ji Group. Apa? Dia pewaris Ji? Ya, aku baru saja mencarinya. Dokumen transfer saham Ji Group dari 10 tahun lalu menyebutkannya. Putra satu-satunya dari Ji Feng dan istrinya bernama Ji Yanchuan. Mustahil. Bagaimana mungkin? Semuanya, saya kepala Departemen Hukum Ji Group. Saya di sini untuk mengumumkan atas nama Departemen Hukum Ji Group. Karena alasan kesehatan, Tuan Ji Feng mengalihkan semua properti real estate-nya dan saham Ji Group kepada putra satu-satunya, Tuan Ji Yanchuan. Ini semua dokumentasinya. Dia benar-benar memilikinya. Aku kenal pengacara ini. Dia terkenal di industri ini. Dia hanya bekerja untuk Ji Group. Pewaris Ji disembunyikan, lucu sekali. Ji Yanchuan kamu. Kak, aku sudah menunggu momen ini selama 10 tahun. Dulu Ji Feng berselingkuh, menyebabkan ibuku meninggal dan mengabaikanku. Di saat paling gelapku, aku menemukan cahayaku, kamu. Aku menyembunyikan identitasku dan masuk ke industri hiburan hanya untuk mendekatimu. Sekarang, aku akhirnya bisa berdiri di hadapanmu secara terbuka dan memberitahumu. Aku, Ji Yanchuan atas nama pewaris Ji, dan juga atas nama pengagum rahasia selama 10 tahun, melamarmu. Keren banget, sebuah lamaran. Sitong, Romantis banget. maukah kamu menikah denganku? Maaf Ji Yanchuan. Kak, Sepertinya aku mungkin tidak benar-benar mengenalmu. Mari kita berpisah sementara waktu. Biarkan aku memikirkan, oke? Kak. Lamaran pewaris ditolak. Aku tidak percaya dengan mataku sendiri. Ya Tuhan, apa aku bermimpi? Pewaris Ji berlutut dan ditolak. Aku sudah bilang untuk jujur. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kamu kacau. Mau kemana? Bukan urusanmu. Benar. Memang bukan urusanku. Aktor terbaik kita Fu selalu jadi munafik yang egois. Kalau tidak ada untungnya, dia balik badan lebih cepat dari membalik halaman. Ke penggemarnya. Ke Sitong. Dan ke aku tentu saja. Bukankah kamu sudah tahu orang seperti apa aku ini? Munafik, egois, oportunis. Bukankah kamu juga sama? Bayangkan, aku kehilangan segalanya demi orang sepertimu. Kamu menyesal, aku juga menyesal. Bagaimana aku bisa kehilangan segalanya demi orang sepertimu? Kalau bukan karena kamu, aku pasti masih menjadi bintang. Aku mungkin tidak punya bakat akting, tapi aku punya uang, ketenaran, dan penggemar yang memujaku. Sekarang, apa aku sekarang? Aku bahan tertawaan. Fusin, kamu menghancurkanku. Aku menghancurkanmu. Siapa yang pertama kali naik ke ranjangku? Siapa yang mengirim pesan aku rindu kamu saat Sitong sedang istirahat di tempat tidur? Siapa yang memakai bayi untuk mengancamku dan memaksaku bercerai? Diam. Kamu tidak berhak menyebut anak itu. Kamu membunuhnya. Kamu bajingan binatang. Xiao Shan, apa kamu gila? Jangan lupa, obat yang menyebabkan Sitong keguguran itu dicampur olehmu. Kamu juga pembunuh anak orang lain. Sekarang kamu pura-pura jadi ibu yang penyayang? Apa kamu pantas? Xiao Shan, kita sama-sama kalah. Halo, paket kilat. Bapak di bawah bersikeras agar saya menyerahkan ini langsung kepada Anda.
Halo. Mbak? Semua bukti terhadap Xiao Shanshan dan Fuxin ada di dalam tas itu. Kamu bisa mengajukan gugatan kapan saja. Aku sudah menyewa tim hukum terbaik. Si Oji sekarang sangat berkuasa. Menghancurkan mereka seperti menghancurkan semut. Kalau itu masalah kecil, kamu bisa memutuskannya sendiri. Kenapa datang ke aku? Awalnya aku menyembunyikannya karena takut begitu kamu tahu. Aku bahkan tidak akan punya hak untuk berada di dekatmu. Sekarang aku takut jika kamu tahu, kamu akan berpikir aku menggunakan kekuasaan untuk memaksamu. Takut kamu akan berpikir ini semua hanya pertunjukan. Mbak, maaf. Aku sudah mencintaimu selama 10 tahun. Aku belajar cara mendekatimu, cara melindungimu. Tapi aku tidak pernah belajar cara mencintaimu dengan cara yang benar. Tidak pernah belajar cara membuatmu merasa aman dan mengendalikan hubungan ini. Little Moon, ini hadiah untukmu pulang. Oh, terima kasih, Kak. Kak Tong, misi saya selesai. Saya membawa Little Moon pulang ke kampung halaman. Jika kamu tinggal, aku bisa secara resmi mengontrakmu sebagai artis. Dengan bakatmu, menjadi bintang top mungkin agak sulit, tapi menjadi aktor karakter yang solid tidak masalah. Aku jamin kamu tidak akan kekurangan kesempatan. Industri hiburan penuh dengan godaan. Tapi satu-satunya keinginanku adalah hidup normal bersama kakakku. Banyak orang di industri ini menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah mengetahuinya. Dan kamu tidak pernah tahu apa yang kamu inginkan. Jiang Yao, kamulah yang benar-benar bijaksana. Aku tidak pernah menghormati siapapun di industri ini. Kamu salah satunya. Kak, aku juga mengagumimu. Kamu idolaku. Kakakku bilang kamu wanita paling berpengaruh di industri hiburan. Kamu mempermainkan orang-orang jahat itu. Wanita berpengaruh? Bukan, aku hanya seorang pembalas. Seorang pembalas? Lalu siapa kakakku? Kakakmu? Maksudnya Jian Chuan. Aku baru saja melihat Yan Chuan. Dia sakit, dia di rumah sakit di lantai atas. Dia bilang jangan beritahu kamu. Katanya kamu masih marah padanya. Kak Tong, aku tidak bermaksud membelanya. Aku sungguh berpikir dia berbeda dari Fuxin. Dia benar-benar berbeda dari Fuxin. Aku belum pernah lihat orang yang mencintai seseorang sebanyak itu. Kalau aku biarkan ini lewat, bukankah itu rugi? Rugi besar. Apa yang kamu tahu soal rugi? Kamu masih kecil. Aku tahu. Dan aku tahu balas dendam itu bisa menyedihkan. Dulu aku nonton kartun. Seorang putri berubah jadi naga besar untuk balas dendam pada pangeran. Dia mencuri emas begitu banyak sampai menumpuk seperti gunung. Tapi pada akhirnya dia duduk sendirian di atas tumpukan emas itu, di gua besar dan dingin itu sendirian. Tidak ada seorang pun yang menceritakan dongeng padanya. Ini lollipop strawberry kesayanganku. Kamu mau naik dan menemuinya? Berikan ini pada kakakmu. Kalau dia memakannya, dia akan sembuh. Maka kalian berdua tidak perlu jadi naga yang malang atau sang pembalas. Kalian bisa pulang bersama, oke? Kakak. Mbak. Kamu benar-benar datang. Xiao Yue minta saya memberikan ini padamu. Mbak. Jian Chuan, apa kamu melakukan ini dengan sengaja? Tinggal di sini dengan sengaja? Biarkan kakakmu melihatmu? Biarkan dia datang menyampaikan pesan? Membuat dirimu terlihat menyedihkan seperti ini dengan sengaja? Tidak, Mbak. Aku tidak memanfaatkannya. Aku bersumpah. Aku berdiri di luar pintumu terlalu lama hari itu. Aku masuk angin. Aku demam 39 derajat. Aku sangat merindukanmu, makanya aku tinggal di sini. Mungkin aku bisa melihatmu. Aku sangat takut. Takut kamu tidak mau aku lagi. Mbak. Kak. Aku sudah memutuskan. Aku akan menyerahkan perusahaan ke tim manajemen profesional. Aku kembali ke lokasi syuting, kembali menjadi aktor kecil. Kau gila Jian Chuan, grup Ji. Jika menjadi pewaris Ji membuatmu merasa tertipu atau tertekan, maka aku tidak menginginkannya.
Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya ingin kembali ke awal. Kembali saat aku hanya Jian Chuan? Aku tahu dia berpura-pura menyedihkan. Aku tahu setengahnya hanya acting. Aku tahu seberapa dalam intriknya. Tapi entah kenapa, dia memang terlihat sedikit menyedihkan. Jian Chuan, dengarkan aku. Aku pernah menikah, dikhianati, dan kehilangan anak. Aku tidak percaya siapapun bisa benar-benar mencintaiku. Tapi kau terus mendekat, seperti laron mendekati api. Tahu akibatnya, namun begitu bersemangat. Jian Chuan. Mungkin tidak ada cinta murni di dunia ini, tapi ada tekad murni. Kak, kamu maafin aku. Aku maafin kamu. Kamu beneran maafin aku? Kamu nggak bakal ninggalin aku? Diam. Banyak bicara bikin laki-laki lemah. Kalau gitu, biar aku tunjukkan apa aku lemah. Kamu. Cukup Jian Chuan, lukamu. Belum cukup. Aku udah terlalu lama nunggu kamu. Sakit. Kamu obatnya, sembuhkan. Belakangan, Xiao Shanshan dan Fu Xin masing-masing dihukum. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka untuk menebus kesalahan mereka. Jian Chuan melamarku lagi. Dia juga mendirikan pusat terapi musik Sitong sebagai hadiah untukku. Tong, aku tahu kau selalu menyesal tidak bisa bernyanyi. Pusat itu bisa menggunakan musik untuk membantu orang dengan trauma psikologis. Dan bisa membantu anak-anak penyandang disabilitas yang menyukai musik. Kau mungkin tidak naik panggung, tapi kau tetap bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Bu Tong, aku sudah dengar ceritamu. Apa kau benci orang yang merusak suaramu? Dulu, tapi sekarang tidak lagi. Karena kehilangan suara membuatku bisa mendengar apa yang ada di hatiku.